Tanaman Hoya Carry tidak hanya memiliki bentuk daun yang indah. Namun, sebenarnya tanaman Hoya Carry ini memiliki bunga yang juga tidak kalah indahnya. Hai guys, apa kabar? Selamat datang lagi di channel saya yang banyak membahas tentang tanaman hias. Nah, di video saya hari ini saya akan share mengenai bunga dari tanaman Hoya Carry dan propagasi tanaman Hoya Carry. Nah, teman-teman biasa koleksi tanaman Hoya Carry ini karena bentuk daunnya yang sangat indah ya. Bentuk daun dari tanaman Hoya Carry ini berbentuk seperti love atau jantung. Nah, selain bentuk daun yang indah ini, sebenarnya bunga tanaman Hoya Carry itu indah sekali dan ya sangat jarang ditemui gitu ya. Nah, selain itu saya juga akan cerita mengenai propagation dari tanaman Hoya Carry, bagaimana memperbanyak tanaman Hoya Carry. Tapi propagasi dari tanaman Hoya Carry ini bisa tumbuh dengan subur. Jadi jangan membeli tanaman Hoya Carry yang banyak dijual yang cuma hanya satu daun, karena tanaman itu biasanya lama-lama juga akan mati atau tidak bisa tumbuh seperti ini. Nah, ini adalah hasil propagasi dari tanaman Hoya Carry ini. Oke, mau tahu kelanjutannya? Ikutin terus ya video ini sampai akhir. Nah, sekarang terkait propagasi. Mengapa saya bilang sebaiknya tidak membeli tanaman Hoya Carry yang hanya satu daun seperti ini? Nah, alasan sebaiknya kita tidak membeli tanaman yang berdaun satu jika kita ingin memelihara Hoya Carry untuk kita pelihara ialah karena umumnya tanaman Hoya Carry yang berdaun satu tersebut propagasinya dilakukan di titik ini ya. Ini daunnya. Nah, propagasinya dilakukan di sini. Ini sering kita jumpai juga di tutorial-tutorial YouTube terkait dengan propagasi tanaman Hoya Carry. Nah, jika propagasi dilakukan di sini, tanaman Hoya Carry tersebut daunnya bisa tumbuh, bisa bukan tumbuh ya, bisa tahan, tetapi lama-kelamaan daun tersebut akan layu, tidak bisa tumbuh. Nah, hal ini terjadi karena sebenarnya struktur dari tanaman Hoya Carry ini adalah batang utama. Di batang utama ini akan tumbuh daun-daun dari Hoya Carry. Ini pangkal daun dari Hoya Carry. Nah, seperti ini ya. Jadi, pertumbuhan dari Hoya Carry itu tumbuh di batang ini. Jadi, sebaiknya jika kita ingin melakukan propagasi dari tanaman Hoya Carry, kita lakukan propagasi di batang ini. Nah, di sini kita lihat, di sini sudah tumbuh akar-akar. Jadi sebenarnya akar-akar ini biasanya digunakan Hoya Carry untuk merambat dan memegang tanaman. Jadi kita bisa melakukan propagasi di sini. Propagasi di sini akan menyebabkan tanaman lebih mudah tumbuh. Namun, tumbuhnya juga bisa tumbuh daun-daun baru berikutnya. Jadi nggak cuma satu daun terus selamanya. Kita akan coba lihat hasil tanaman yang sudah dipropagasi ini ya.
Nah, kita lihat ya. Jadi tumbuh dari tanaman ini bukan di pangkal daun yang ini ya. Jadi tumbuhnya di batang utama yang ini. Batang utama yang ini. Yang ini. Dan batang yang ini. Jadi kalau kita hanya melakukan propagasi di daun dari pangkal daun dari tanaman Hoya Carry di sini, nah ini tumbuh akar, tapi mungkin dia nggak akan bisa tumbuh karena batangnya tidak ada. Jadi itulah alasan kenapa kita sebaiknya tidak membeli tanaman yang daunnya cuma satu itu. Ini kita lihat ya sekali lagi. Jadi tanaman itu tumbuhnya di batang yang ini, bukan di pangkal daun yang ini. Dari batang yang ini akan tumbuh daun-daun baru. Seperti itu. Oke, langsung saja kita akan lakukan propagasi untuk tanaman Hoya Carry ini. Nah, daun yang akan kita propagasi adalah daun ini. Tapi, karena kita melakukan propagasinya di batang yang ini, walaupun daunnya hanya satu, kita bisa memastikan bahwa tanaman Hoya Carry ini nantinya juga bisa tumbuh daun-daun baru lainnya. Oke, kita akan langsung gunting. Nah, tapi pastikan ya gunting yang kita gunakan sudah disteril dulu sebelumnya. Jadi jangan sampai jika ada bibit penyakit di gunting ini ya menyebabkan tanaman Hoya Carry kita menjadi mati. Nah, kalau yang mati cuma tanaman daun yang baru yang kita propagasi sih nggak masalah. Tapi kalau induk yang lain jadi terkena penyakit dan mati kan ya berabe juga kan. Oke, ini guntingnya sudah saya steril. Kita langsung aja potong seperti ini. Agak panjang aja, nggak apa-apa ya. Nah, setelah dipotong biasa akan keluar getah dari tanaman Hoya Carry ini. Nah, kita lihat ya. Keluar getah. Karena sebenarnya tanaman Hoya Carry ini adalah tanaman sukulen. Daunnya juga tebal ya. Nah, ini tanaman Hoya Carry yang sudah kita potong tadi. Nah, ini getahnya ya. Tanaman Hoya Carry yang sudah kita persiapkan untuk propagasi ini tidak akan langsung kita tanam. Namun kita biarkan dulu 1 jam sampai 3 jam agar tanaman ini getahnya bisa keluar dan tidak mati karena terkena kelembaban tanah. Oke, kita biarkan dulu. Kita biarkan di tempat yang teduh saja ya. Jangan dijemur. Nah, setelah didiamkan, langsung saja kita tanam ya. Tanamnya tidak usah terlalu dalam. Jadi yang penting bagian batang dari itu tertanam dengan baik. Yang penting setelah ditanam, kemudian kita diamkan di tempat yang teduh, jangan dijemur. Penyiraman cukup seminggu sekali sih pada waktu awal-awal. Jadi tanaman yang baru kita tanam ini tidak membusuk. Oke, ini dia hasilnya. Nah, kita mendapatkan tanaman Hoya Carry yang baru. Harapannya setelah mungkin 1-2 bulan akan tumbuh batang baru dan daun baru dari tanaman ini. Oke, sampai di sini saja sharing saya terkait dengan tanaman Hoya Carry. Nah, jika video ini bisa berguna dan bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Salam sehat selalu dan sampai jumpa.